Program makan gratis buat anak sekolah. Kedengerannya bagus banget kan? Tapi gimana ceritanya kalau program yang niatnya baik buat ngasih gizi malah berujung jadi petaka? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sebuah janji mulia bisa berubah jadi skandal nasional. 9 Februari 2026. Coba deh ingat-ingat tanggal ini. Kenapa? Karena ini adalah hari di mana janji gizi untuk anak-anak kita berubah jadi mimpi buruk. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian di tanggal keramat itu? Oke, mari kita mulai penelusuran kita. Kita mulai dari intinya dulu nih, tragedi 9 Februari. Momen di mana janji untuk memberi nutrisi malah berakhir menjadi racun. Yang terjadi adalah mimpi buruk setiap orang tua. Tiba-tiba aja laporan masuk dari mana-mana. Ratusan bahkan ribuan anak sekolah tumbang. Keracunan massal, makanan gratis yang seharusnya jadi harapan, malah bikin mereka terbaring lemes dan kesakitan. Ya jelas, publik langsung ngamuk. Pertanyaan ini nih yang menggema di mana-mana, di grup WhatsApp orang tua, di media sosial, di warung kopi. Apa anak-anak kita, generasi penerus bangsa, cuma dianggap kayak kelinci percobaan buat proyek yang gak jelas? Oke, dari tragedi manusianya, penelusuran kita sekarang beralih ke akarnya, duit. Soalnya, di balik setiap kejanggalan seringkali ada matematika yang aneh. Yuk, kita ikutin jejak aliran dananya. Nah, disinilah kejanggalan pertama yang gede banget ketahuan. Di atas kertas, pemerintah itu menganggarkan Rp15.000 buat setiap anak. Tapi kenyataannya di lapangan, beda jauh. Investigasi nunjukin nilai makanan yang benar-benar nyampe ke piring mereka itu nggak lebih dari Rp5.000. Terus, Rp5.000 itu dapat apa aja sih? Ya ini dia, nasi, kuah bening, sama kerupuk. Gitu doang. Jauh banget kan dari janji gizi seimbang yang katanya kaya protein dan vitamin. Ini mah bukan makanan buat membangun generasi penerus. Ini lebih kayak makanan buat bertahan hidup aja. Jadi poin krusialnya itu angka ini, Rp10.000. Untuk setiap anak, setiap hari, ada selisih sebesar Rp10.000. Coba deh, kalikan angka ini dengan puluhan juta anak penerima program. Angkanya jadi luar biasa besar, angka yang hilang. Tentu saja, ini pertanyaan seharga triliunan rupiah. Kalau dianggarkan 15.000 tapi yang sampai ke piring cuma 5.000, sisa 10.000-nya itu menguap kemana? Jawaban dari pertanyaan tadi pelan-pelan membawa kita pada jejak para pemain di balik layar, entitas misterius yang disebut vendor siluman. Jadi, vendor siluman itu apa sih? Mereka ini bukan warung atau dapur lokal yang kita kenal ya. Mereka itu perusahaan-perusahaan catering besar yang kayaknya muncul entah dari mana, terus ditunjuk secara terpusat buat nyuplai makanan ke sekolah-sekolah di seluruh negeri. Seringnya tanpa proses lelang yang jelas. Dan disinilah letak masalahnya. Dengan motong peran dapur sekolah dan UMKM lokal, para vendor ini diduga ngirim makanan yang kualitasnya rendah banget. Laporan nyebutin ada makanan basi, sayuran busuk, dan bahan-bahan yang nggak layak konsumsi. Semua demi menekan biaya produksi dan memaksimalkan untung dari selisih 10.000 tadi. Ini bikin kita mikir ya, dengan skala proyek segede ini, di mana peran pengawasan dari lembaga kayak BPOM? Kok bisa makanan berkualitas buruk, bahkan beracun, lolos dari pengawasan dan didistribusiin secara massal ke anak-anak kita? Penyelidikan kita makin dalam waktu kita dapat kesaksian kunci. Sebuah suara dari dalam sistem yang akhirnya berani buka suara, meskipun harus secara anonim. Coba dengerin pengakuan dari sumber di salah satu sekolah ini. Mereka tahu makanannya jelek, mereka punya dapur yang bisa masak lebih baik, tapi mereka nggak berdaya. Katanya ada paksaan dari atas buat nerima pasokan dari si vendor siluman itu. Implikasinya serem banget. Kesaksian ini nunjukin kalau keracunan massal itu kayaknya bukan kecelakaan atau kelalaian, tapi ini adalah konsekuensi logis dari sebuah sistem yang memang dirancang dari atas ke bawah untuk memfasilitasi korupsi. Setelah ngeliat semua kepingan puzzle-nya, ada tragedi, angka yang aneh, vendor siluman, dan kesaksian dari dalam, kita sampai di kesimpulan, ini adalah momen untuk menuntut pertanggungjawaban. Analogi ini yang muncul dari keresahan publik mungkin adalah rangkuman yang paling pedas sekaligus paling akurat dari semua skandal ini. Uang pajak yang harus saja digizi malah dimakan rayap birokrasi dan yang tersisa buat anak-anak kita cuma racun.
Jadi, ini anatomi skandalnya. Simple banget kalau diurai jadi 4 langkah. Pertama, dana publik dialokasikan. Kedua, muncul celah korupsi. Ketiga, vendor siluman yang eksekusi dengan produk di bawah standar. Dan keempat, ya publik, terutama anak-anak kita, yang jadi korban. Sebuah rantai di mana niat baik dibajak oleh keserakahan. Jadi, yang perlu kita sadari adalah ini bukan sekedar berita kriminal atau korupsi biasa. Ini adalah pengkhianatan yang fundamental. Ketika negara gagal melindungi hal yang paling berharga, yaitu anak-anaknya, maka ini adalah ancaman serius bagi masa depan kita semua. Setelah melihat semua bukti ini, pertanyaan intinya bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Karena masa depan anak-anak kita yang dipertaruhkan, diam bukanlah sebuah pilihan. Saatnya kita bicara. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat, perjuangan kita masih panjang. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Goodbye!